Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 yang sedang daring belajar dari rumah. Aku rutikatkan tutorial video pembelajaran ini. Mudah-mudahan membantu anak-anak untuk belajar ya. Baik, pelajaran pertama agama terkait dengan bab yang pertama adalah indahnya saling menghormati. Nanti kita akan belajar surat Al-Kafirun, yaitu mengenal Quran surat Al-Kafirun. Nanti apa yang kita pelajari di pertama adalah mengenal Quran surat Al-Kafirun. Kedua, membaca surat Al-Kafirun. Ketiga, menghafal Al-Kafirun. Baru yang keempat, memahami pesan. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti kita akan mengenal dulu, kemudian membaca, nanti anak-anak bisa masing-masing sendiri. Menghafal nanti dalam bentuk video, audio, direkam, terus disetor ke Pak Guru dalam bentuk rekaman video atau audio untuk kemudian Pak Guru nilai. Baik, hari ini kita akan mengenal surat Al-Kafirun dulu. Al-Kafirun adalah golongan surat Makkiyah, ya, turun sebelum periode Nabi hijrah ke Madinah, disebut surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Ada 1 sampai 6 ayat. Nah, surat ini, Kafirun ini adalah surat yang ke-109 ya. Surat ke-109. Nah, Al-Kafirun itu diturunkan sesudah surat Al-Ma'un, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Surat Al-Kafirun masuk di juz yang ke-30 kalau dalam Al-Quran itu. Nah, kata Al-Kafirun itu diambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Kafirun itu sendiri yang bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ayat yang pertama sendiri. Nah, kemudian Al-Kafirun sendiri itu artinya adalah hai orang-orang kafir. Ya, hai orang-orang kafir. Nah, latar belakang atau asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kafirun oleh Allah diriwayatkan oleh Tobroni, Ibnu Abi Hatim, yang sumbernya dari Ibnu Abbas, bahwa saat itu Rasulullah didatangi ya oleh pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy memberikan tawaran kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk bekerja sama dalam menjalankan ibadah. Nah, orang kafir Quraisy mengajak Rasulullah untuk menyembah Allah. Ya. Tetapi juga dibarengi menyembah berhala. Hanya secara bergantian cara melakukannya. Misalkan begini, apabila hari ini orang Quraisy ikut sholat, maka hari besoknya Rasulullah dan umat muslim gantian diminta untuk menyembah berhala. Begitu juga seterusnya. Jadi memberikan tawaran untuk gantian menyembah Allah. Karena mereka sudah berupaya memboikot Rasulullah tapi tidak berhasil, memusuhi Rasulullah tidak berhasil, tetap saja dakwahnya berhasil. Bahkan orang Islam terus bertambah banyak jumlahnya. Sehingga kewalahan dia melakukan tawaran, menawarkan kerjasama. Bisa ngresiki bisa kentenan bayi badai kepriwe ya. Supaya orang-orang yang menyebar berhala harapannya tidak dimusuhi oleh orang muslim, dan mereka berharap agamanya terus bisa jalan, tapi dengan melakukan penawaran semacam itu. Nah, ada tawaran seperti itu dari kafir Quraisy, maka Allah menjawab. Jawaban Allah itu dalam bentuk wahyu, yaitu surat Al-Kafirun yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu yang dalam bentuk surat Al-Kafirun itu adalah jawaban dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah, supaya Rasulullah meneruskan jawaban itu kepada kafir Quraisy. Maka kalau kamu lihat itu, ayat pertama, katakanlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir ya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kamu bukan penyembah pula apa yang aku sembah.
Orang kafir itu kan nyembahnya berhala, kalau kita nyembahnya Allah ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku nyembahnya Allah dan tidak akan pernah menyembah berhala, begitulah kata Rasulullah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kamu nyembahnya berhala, aku nyembahnya Allah. Gitu. Dan ditutup, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku ya agamaku. Jadi tidak boleh dalam hal ini mencampur adukan kegentenan ibadah, siki nyembah berhala, ngesuk nyembah Allah, siki nyembah Allah, ngesuk nyembah berhala, gentenan ya. Atau kita orang kafir, atau orang misalkan kalau di sini orang Kristen sama orang Islam hari ini ke masjid bareng-bareng. Terus besoknya orang Islam dan orang Kristen bareng-bareng ke gereja kerjasama dalam urusan ibadah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah menghargai mereka ibadah, kita tidak boleh ganggu. Kita ibadah, mereka juga tidak boleh ganggu. Itu menghargai dan menghormati. Itu bolehnya seperti itu. Tapi kalau kita terlibat dalam kegiatan ibadah itu tidak boleh. Lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun dalam urusan lain, urusan sosial, urusan dagang, urusan masyarakat, boleh bekerja sama walaupun berbeda agama. Begitu anak-anak terkait dengan mengenal Quran Surah Al-Kafirun pada kesempatan pelajaran kali ini. Nanti setelah ini anak-anak membaca sendiri masing-masing, kemudian menghafal dan direkam dalam bentuk video. Dan contoh bacaan surat Al-Kafirun yang baik nanti akan Pak Guru kirim dalam bentuk video. Nanti bisa anak-anak mencontoh itu, kemudian kirim sebagai tugas. Setelah itu Pak Guru nilai dan Pak Guru tunggu. Terima kasih. Pembelajaran kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin, karena keterbatasan video, durasi terlalu panjang nggak bisa dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.